Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pekan ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kegiatan tutorial online untuk materi e-learning ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Baik, pada materi yang akan kita bahas kali ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, seperti apa sih negara hukum itu? Kemudian yang kedua, ciri-ciri negara hukum. Dan yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Ya, itu beberapa hal yang akan kita kaji lebih lanjut. Sebelumnya, saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti materi e-learning kali ini. Baik, yang pertama, pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Negara hukum itu tidak boleh berbuat semena-mena. Negara hukum harus didasarkan pada norma-norma yang bersifat tertulis. Negara hukum didasarkan pada berbagai macam peraturan-peraturan yang mengikat. Kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang, maka kepemimpinan itu didasarkan pada aturan. Tidak seperti pada zaman dahulu atau model kerajaan yang bebas melakukan berbagai macam tindakan-tindakan pembenaran meskipun ia melanggar hak asasi manusia, meskipun ia bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun itu dinilai salah. Maka di Indonesia, negara hukum itu memberikan jaminan terhadap berbagai macam masyarakat agar apa yang ditetapkan oleh negara, agar apa yang ada di dalam masyarakat kita, agar apa yang ada dalam semua kebijakan peraturan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita benar-benar memberikan ruang yang adil bagi masyarakat secara lebih luas. Kalau terjadi penyelewengan, maka kita berhak menuntut negara, maka kita berhak menuntut orang lain yang melanggar aturan-aturan tadi. Itulah negara hukum. Fenomena yang ada sekarang ini, misalnya ada pre-eksekusi terhadap orang lain, itu melanggar. Kenapa demikian? Karena harus diadili terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian kita melakukan eksekusi sendiri, main hakim sendiri dengan berbagai macam alasan-alasan yang bersifat emosional semata. Nah, seperti itu negara hukum. Nah, apa sih ciri negara hukum itu? Yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum. Adanya supremasi hukum, hukum ditempatkan sebagai kekuatan yang utama. Yang kedua adalah division of power, adanya pembagian kekuasaan. Ya, jelas. Kemudian yang ketiga, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini konsekuensi dari sebuah kekuasaan. Kemudian yang keempat, dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Ciri negara hukum ini. Nah, secara umum ada dua hal ya tentang pentingnya negara hukum itu. Negara hukum harus mendasarkan semua hukum yang ada didasarkan pada dua prinsip. Supremacy before of the law. Supremacy before, yang berarti bahwa hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi. Ya, supremasi hukum. Tidak ada orang yang bisa melawan hukum. Yang kedua, equality before the law, atau persamaan di depan hukum. Tidak ada yang namanya upper class, lower class. Tidak ada mereka yang the power elite, mereka yang tidak punya kuasa. Semua di hadapan hukum sama, siapapun yang melanggar. Ini prinsip dari sebuah negara hukum. Nah, Indonesia
memang sebagai negara hukum. Kenapa demikian? Indonesia diatur di dalam sebuah undang-undang. Ketika kita menetapkan diri sebagai sebuah negara, maka syarat utama negara itu harus memiliki yang namanya undang-undang. Undang-undang itulah kaitannya dengan hukum. Kita punya konstitusi, negara dan konstitusi. Konstitusi kita adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Adanya ketetapan DPR, adanya peraturan presiden, adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, adanya undang-undang legislatif yang dibuat, adanya peraturan menteri, peraturan gubernur, kepala daerah, dan seterusnya, itu adalah produk-produk hukum yang mengatur tata penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu kita sebagai negara hukum sudah sangat jelas, secara historis. Landasan negara hukum sudah ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas ya, ini dasar yuridisnya. Lantas apa sih peranan hukum itu? Peranan negara hukum syarat paling esensinya ada 3. Hukum itu harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Apa itu? Akomodatif itu artinya hukum mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Akomodasi memberikan ruang bagi semua masyarakat untuk hadir di dalam menyelesaikan permasalahan. Jangan sampai hukum hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, harus akomodatif. Kemudian yang kedua, adaptif, artinya ia mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman. Ia tidak boleh usang, ia harus mampu menyesuaikan apa sih yang menjadi tuntutan zaman tadi. Kemudian yang ketiga, adanya progresif, selalu berorientasi kemajuan perspektif masa depan. Hukum harus menjawab semua tantangan-tantangan yang ada. Ia harus bisa hadir memberikan penyelesaian meskipun itu terdapat berbagai macam tantangan-tantangan. Jadi progresif berorientasi kemajuan. Prinsip peranan hukum itulah yang kemudian dikenal dengan, kalau kita lanjut dalam pendekatan ilmu hukum, ada hukum legal formal, ada hukum critical legal formal, hukum kritis. Hukum kritis itu adalah hukum yang memberikan nilai-nilai keadilan persamaan, sementara legal formal, hukum hanya bicara tentang hitam putih saja. Seharusnya hukum juga melihat hal-hal yang bersifat subjektif tadi, tapi realitasnya hukum bicara hanya legal formal saja, ia kadangkala keluar dari nilai-nilai kemanusiaan, seperti dalam pendekatan hukum kritis. Nah, berikutnya tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi negara hukum itu harus melaksanakan dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Negara hukum kalau mengabaikan nilai-nilai HAM berarti ia melanggar, Di sini HAM bicara tentang apa yang melekat di dalam diri setiap manusia. Ia sudah tertanam sejak lahir, Hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak hukum, hak asasi sosial budaya, hak peradilan. Itu semua melekat dalam setiap pribadi manusia. Sebagai penyelenggara hukum jangan sampai melanggar HAM, melanggar HAM. Contoh tragedi HAM 98 atau tragedi di Sidoarjo terjadi fakta masa itu, pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah, Munir dan Wiji Tukul. Kenapa? Karena mereka melawan kekuasaan, karena mereka melawan ketidakadilan. Jadi negara hukum, jangan dijadikan hukum itu sebagai tameng kekuasaan bagi seorang pemerintah, tapi hukum harus akomodatif, melayani berbagai macam kepentingan masyarakat, adaptif, dan progresif. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penjaminan terhadap hak asasi manusia.
Yang kedua, hukum jangan dilihat dalam perspektif legal formal saja,